ada anggota DPD yang punya pikiran seperti itu. Ya. Ini pikiran yang sangat berbahaya, memecah belah NKRI. Jadi Hola netizen yang tercinta, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Bali, Arya Wedakarna mendadak jadi sorotan setelah melontarkan ucapan bernada rasis yang diduga merendahkan marwah perempuan muslimah. Ucapan bernada rasis itu dilontarkan Arya saat berbicara di Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023. Dalam kesempatan itu, awalnya Arya berbicara soal keinginannya melihat wanita asli Bali tampil sebagai frontliner untuk menyambut wisatawan. Terkait hal itu, ia mengaku keberatan melihat ada petugas dengan penutup kepala yang ditempatkan sebagai frontliner. Terkait ucapannya, Arya telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya @aryawedakarna pada Senin 1 Januari 2024. Arya mengatakan bahwa terkait video viral tersebut telah dipotong oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Arya menyampaikan bahwa pernyataan itu ia lontarkan saat memberi arahan kepada para petugas bea cukai agar putri asli Bali diprioritaskan menjadi frontliner yang menyambut para tamu saat mendarat di I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, saat itu banyak dihadirkan juga perempuan asli Bali dalam acara tersebut. Di sana, ia menyampaikan kepada mereka untuk lebih menonjolkan kebudayaan Pulau Dewata saat penyambutan tamu. Terakhir, Arya menyampaikan permohonan maaf jika ada sejumlah pihak yang merasa tersinggung dan merasa keberatan dengan ucapannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan enak dengan pejabat, tidak perlu pakai teriak-teriak begitu, apa-apa tidak perlu. Saya pun bisa kalau cuma teriak-teriak. Jadi gini, Bapak cukup ambil keputusan untuk tempat ini, untuk lokasi ini saya berikan orang-orang yang non muslim yang tidak harus memakai hijab. Tapi jangan sampai, saya minta tolong cabut kata-kata itu ya. Jangan sampai bilang dengan penutup rambut yang tidak jelas ya. Itu adalah menyakitkan hati kami seorang muslim. Cukup dikasih orang yang tidak berhijab ya. Tolong diralat kata-katanya Bapak. Halo Arya, ya terkait ada kebijakan Anda nyuruh nggak boleh pakai jilbab di depan itu, terus nggak boleh pakai penutup, ya itu hak Anda ya. Cuman kenapa yang amat disayangkan kok Anda bilang nggak usah pakai penutup apa itu, penutup nggak jelas. Nah disitulah Pak yang mungkin menyakiti hati umat muslim khususnya. Ya bagaimanapun bentuknya nggak boleh Pak ya. Mau agama pun bukan muslim aja nggak boleh kita saling menjelekkan tradisi atau kebiasaan atau ya ajaran lah yang dianutnya, nggak boleh Pak. Apalagi itu udah diatur di pasal 156A KUHP. Hati-hati juga Pak Arya gitu ya. Jadi sekali lagi mau kebijakan Anda itu mau naruh orang pakai topi kayak mau pakai topeng, pakai jilbab, mau pakai bunga di sini nggak masalah Pak. Cuman Anda jangan bilang bahwa pakai penutup nggak jelas. Nah di situ. Oh iya, ngomong-ngomong yang nggak jelas penutupnya atau Anda nih Pak? Kok Anda bahasanya begitu bisa jadi pejabat ya atau senator? Pertanyaan lo ini. Terima kasih. Senator Bali sudah minta maaf, tapi kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? kamu asik om, asik sendiri. Baru aja 2024, malah dibuka dengan pernyataan viral kontroversial oleh senator asal Bali tentang penutup kepala. Kalian udah silaturahim ke akun sosmednya belum? Sok keras tapi kolom komentar di hide. Wah. Sebenarnya gini Wir, kalau dipahami secara substantif, saya paham maksud utamanya ialah menonjolkan kebudayaan Bali dan putra-putri daerah pada aktivitas frontliner airport. Tapi nggak gitu caranya om. Manner penyampaian juga pilihan katanya sangat tidak etis karena terbukti menyinggung banyak pihak, terutama statement ini nih. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Pun, apa salahnya frontliner berjilbab? Justru kan jadi pesan ke dunia bahwa Bali itu toleran. Anda itu wakil rakyat loh, harusnya hati-hati dalam melontarkan pernyataan. Karena dampaknya nggak cuma ke Anda, rakyat Bali ikut dapat imbasnya. Perlu ditegaskan bahwa pernyataan provokatif si senator sama sekali tidak mewakili kebanyakan rakyat Bali yang toleran dan cinta damai. Bali telah lama menjadi rumah bagi harmoni manusia, berbeda latar belakang, suku, adat, dan keyakinan. Hidup rukun berdampingan dalam landscape saling menghargai dan penuh cinta kasih. Teruntuk netizen terhormat,
Saya harap jangan dikaitkan statement Om Senator dengan kata Bali rasis ataupun dibawa ke arah agama ya. Karena sesungguhnya pernyataan si senator ini tidak mewakili masyarakat Bali, apalagi mewakili agama tertentu. Be smart, Rahayu. Salam hukum. Baik, tahun 2024 ini kita awali dengan berita yang sedang viral, yaitu salah seorang senator Republik Indonesia, yaitu Arya, di mana pada saat dia melakukan pertemuan dengan para pejabat di lingkungannya di Bali sana, sempat terpleset dengan kata-kata penutup kepala yang tidak jelas, di mana itu ditujukan kepada salah satu pejabat yang menggunakan busana hijab, itu kaum muslim. Saudara Arya, mungkin kalimat Anda terpleset, tetapi itu sebetulnya dapat memicu suatu kemarahan terhadap pemeluk agama lain. Dan Anda sangat merendahkan dengan mengatakan bahwa tidak jelas, penutup kepala yang tidak jelas, dengan emosi seperti itu. Anda seorang senator, paham di Indonesia ini bukan hanya dalam dipeluki oleh satu negara yang memanut satu agama, ya. Sama halnya kalau misalnya ada orang lain yang mengatakan, ini saya ambil contoh, mengatakan Anda beragama Hindu, satu orang lain marah-marah dan mengatakan apa fungsinya kudung-kudung atau beres-beres ini, nggak ada fungsinya. Sama saja seperti hal demikian, itu juga akan melukai teman-teman dan sahabat-sahabat di agama Hindu nantinya. Jaga bicara Anda itu orang terpandang, orang yang dipilih oleh rakyat. Cara berbicara Anda jangan memacu suatu konflik, apalagi agama. Di Indonesia ini sangat-sangat sensitif. Potensi yang dapat terjadi dari perkataan Anda yaitu Anda patut diduga melanggar pasal 29 Undang-Undang 1945 tentang kebebasan masyarakat, ya, untuk memeluk agama dan sebagainya. Dan secara pidana Anda pun dapat diduga melanggar pasal 156 ayat 156A KUHP tentang penistaan agama. Hati-hati berbicara, Saudara Arya. Baik, masalah kode etik, Anda sebagai anggota senator, saya melihat di berita sudah ada yang melaporkan. Tapi untuk masalah pidana ini Anda juga harus hati-hati. Mungkin ada kelompok-kelompok lain yang akan melakukan pelaporan terhadap Anda terhadap penistaan agama. Jangan lukai agama lain. Jangan merasa agama kita yang kita anut adalah agama yang paling mulia di antara lain-lainnya, golongan lain-lainnya. Ya, semua kita sama. Di Indonesia beragam suku, beragam agama, tetapi harus saling menghormati. Contoh yang tidak baik yang Anda lakukan sebagai seorang senator di Republik Indonesia ini. Oke, itu tanggapan saya terhadap video yang sedang viral satu. Terima kasih semuanya, salam hukum. Ini ada manusia namanya Arya Weda Karna, anggota DPD asal Bali. Kemarin itu awal Januari 2024 dia marah-marah, maki-maki kepada pegawai ASN Bea Cukai yang ada di Bandara Bali. Dia maki-maki, dia marah-marah karena pegawai ASN itu pakai jilbab. Dia tidak mau ada karyawan muslim pakai jilbab bertugas sebagai bea cukai, ya. Anggota DPD, ada anggota DPD yang punya pikiran seperti itu, ya. Ini pikiran yang sangat berbahaya, memecah belah NKRI. Jadi organisasi Islam, NU, Muhammadiyah dan lain-lain jangan diam. Ini orang harus diprotes. Bali sangat toleransi, tapi manusia ini tidak. Jadi mari seluruh umat Islam, seluruh Indonesia protes manusia ini, ya.